Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat: luruskanlah niat, bersihkanlah dan lapangkanlah hati dan pikiran, mencari kebenaran agar mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, dengan niat yang tulus untuk keselamatan dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Sangat dianjurkan untuk menyimak baik-baik dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Gagal paham bisa mendatangkan mudarat besar bagi seseorang. Mudaratnya jelas, tidak dapat memahami agama ini dengan baik. Akibatnya bisa menimbulkan fitnah, karena dapat menghukumi seseorang itu sesat, kafir, bid'ah, dan lain-lain. Dampak buruknya hanya menimbulkan kerusakan besar di masyarakat dan menjauhkan umat manusia dari kebenaran yang sejati. Sering di channel-channel YouTube menganjurkan juga agar menyimak baik-baik dan jangan di-skip. Tetapi sebagai umat Islam yang punya rasa takut tersesat dari jalan yang lurus, sebaiknya dapat memilih mana konten-konten yang menyesatkan dan mana konten yang berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan tegas saya menyatakan 99% bahwa konten-konten video yang beredar di dunia medsos adalah sesat dan menyesatkan, walaupun membawa ceramah Islam. Mereka sudah diprogram dari atas untuk mencampurkan antara yang hak dan yang batil, untuk menyebarkan fitnah dan dusta dengan niat mereka agar semua umat Islam hanya Islam di bibir dan KTP saja. Rasulullah SAW bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air, dan Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, dan Abu Daud. Hadis ini telah terbukti dan sangat mengerikan sekali, dan ini sudah terjadi dan sedang berlangsung sampai sekarang, sejak masuknya penjajah Belanda Inggris, utusan pemuka Yahudi ke Indonesia. Tujuan utama mereka untuk menghabisi seluruh umat Islam agar nubuah akhir zaman tidak terjadi. Sebelum para penjajah Inggris Belanda menjajah Indonesia, mereka telah melakukan kerusakan besar dulu melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah berhasil dan meraih kemenangan, mereka mulai memasuki Indonesia. Topik mulai dibahas dengan tema berjudul konspirasi dua organisasi sihir terbesar dan terkuat di dunia dan konspirasi pembentukan NKRI. Saya akan menjelaskan bagaimana besarnya permusuhan Yahudi kepada dakwah tauhid yang dibawakan oleh para nabi dan rasul. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka juga tidak menyombongkan diri. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Lalu apa hubungannya konspirasi dua organisasi sihir terbesar dan terkuat di dunia, Illuminati dan Freemason, dengan Yahudi? Hubungannya sangat erat sekali. Mereka lah yang membentuk dua organisasi sihir ini dengan tujuan untuk menguasai dunia lewat perang pikiran dan adu domba antar agama. Keberadaan dan peran besar mereka di akhir zaman ini sangat diremehkan atau diabaikan oleh umat Islam. Menyebarnya kebohongan dan fitnah yang sudah tersebar di dunia nyata dan medsos, yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam. Terjadinya Perang Dunia I dan II, terjadinya perang di Timur Tengah, bahkan terjadinya pembunuhan berencana kepada kebanyakan pemimpin dan penjabat tinggi negara, dan pembantaian besar-besaran kepada antek-antek anti pemerintah atau sistem gerakan mereka. Gerakan G30 SPKI, dan berbagai kekacauan yang diawali dengan perang opini dan adu domba. Sampai detik hari ini, merekalah otak pelakunya. Sejarah pembentukan ISIS yang mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan Islam ini terus merengsek merebut sejumlah wilayah di Irak dan sekitarnya. Bagaimana hubungan ISIS dan Illuminati? Gerakan mengatasnamakan Islam militan yang menyerang Irak, Suriah, dan Libya itu bernama ISIS. Namun semua belum tentu tahu kalau nama Isis adalah salah satu setan jin. Dewi Isis adalah tokoh paling penting dalam Freemason dan Illuminati.
termasuk militan Islam, Al-Qaeda dan Taliban. Itu juga buatan mereka. Insya Allah Ta'ala akan dicuplik videonya pengakuan Amerika dan sekutunya yang telah membentuk Islam militan berkedok menegakkan khilafah dan membantai dengan keji siapa yang tidak mendukung mereka. Adapun tentaranya ditutup semua mukanya agar tidak diketahui wajah-wajah mereka adalah para tentara Amerika sendiri. ISIS merupakan bentukan Amerika dan Yahudi yang digunakan sebagai pintu masuk untuk ke Syria dan Irak. Munculnya fenomena ISIS di Timur Tengah bukanlah kebetulan bersifat akronim dari Islamic State of Iraq and Syria, tetapi lebih sebagai pengakuan atas simbol-simbol Illuminati. Kenapa banyak umat Islam meremehkan semua gerakan-gerakan Yahudi? Diucapkannya membenci Yahudi, tapi kehidupan sehari-harinya menyerupai mereka. Karena umat Islam malas untuk mendalami ilmu agamanya. Akhirnya pasukan Dajjal laknatullah alaihim ini melalui gerakan Yahudi, mereka memanfaatkan peluang besar ini. Saat yang tepat bangsa Yahudi bergerak untuk memerangi umat Islam adalah pada saat kondisi umat Islam sangat lemah karena sudah terjangkiti penyakit wahan, cinta dunia takut mati, untuk merusak akidah dan melakukan pembantaian jika tidak mau tunduk kepada sistem khilafah buatan mereka. Sebab lemahnya kaum muslimin, penyakit wahan, cinta dunia takut mati. Dari Thauban radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja pada umat yaitu orang-orang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah Ta'ala akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Virus yang lebih berbahaya daripada virus Wuhan, yaitu virus wahan. Bahkan ini telah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Apa itu virus wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Mereka memulai gerakannya untuk memecah umat Islam. Dibentuknya organisasi sihir, Freemason dan Illuminati dengan membentuk LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919, tepatnya pada tanggal 10 Januari. Ada 24 negara yang terdaftar. Akhirnya LBB diganti namanya menjadi PBB pada tahun 1945. Hingga sekarang, proses demi proses mereka sudah atur sedemikian rapinya, sangat terorganisir, tertutup dan sangat merahasiakan agenda mereka. Pentingnya mengenal musuh umat Islam dan segala tipu dayanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu lebih kuat iman dan lebih semangat dalam jihad daripada orang-orang setelah mereka. Itu karena mereka mengenal kebaikan dan keburukan. Mereka mempelajari kebaikan dan keburukan agar mengetahui bagaimana akibat baik dari iman dan amal soleh, serta akibat jelek dari orang yang berbuat kekafiran dan maksiat. Coba bayangkan jika kita tidak mengenal bagaimana bentuk binatang buas. Suatu saat kita memasuki hutan belantara yang so pasti banyak hewan seram di dalamnya. Jika seorang tidak mengetahui bagaimana bentuk singa, ular, buaya, dan kalajengking dan lain-lain, dan bagaimana buasnya mereka, akibat kebodohannya ia sangka singa adalah binatang jinak, padahal nantinya bisa menerkam dan menewaskannya. Demikian halnya kejelekan. Kita pun harus tahu. Kita harus tahu seluk-beluk syirik, bentuk bid'ah, bentuk dosa dan maksiat. Kita harus betul-betul wajib mempelajarinya agar tidak melakukannya. Bagaimana bisa mengetahui mana musuh dan mana kawan? Semua itu perlu dipelajari sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan cuma dengar dari si A dan si B. Semua itu harus sesuai petunjuk, bukan cuma sangkaan belaka, agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya para musuh umat Islam yang hendak mengadu domba. Kalau nampak binatang buas saja kita tidak mengetahuinya, bagaimana jika binatang buas itu menyembunyikan sosok sejatinya dengan istilah yang dikenal serigala berbulu domba? Sudah dipastikan akan dijadikan mangsa yang empuk. Banyak umat Islam sudah mendengar tentang musuh umat Islam, yaitu iblis, si raja setan. Lalu apakah si iblis raja setan itu jika hendak mendatangi musuhnya umat manusia, mengaku dirinya dan berkata jujur bahwa dirinya iblis rajanya setan jin dan manusia?
sudah pasti mustahil kan? Demikian juga Yahudi, musuh para nabi dan rasul dan orang-orang beriman. Sungguh mustahil jika Yahudi pun berkata jujur, mengakui dirinya untuk melakukan segala macam tipu daya untuk memecah belah umat Islam dan agar mudah membantai mereka sampai habis, sedang umat Islam terlena dengan kesibukan dunianya. Sudah pasti mereka akan melakukan berbagai cara yang sangat halus dan licik dan menjanjikan yang manis-manis untuk mudah menjerat musuhnya masuk ke dalam perangkap. Jika mereka mengabarkan bagaimana cara perangkapnya, mustahil mereka akan berhasil menjalani misinya. 100% pasti akan gagal menjebak musuhnya. Janji iblis laknatullah alaih. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, "Aku akan menjadikan mereka manusia memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis." Hamba mukhlis di sini adalah hamba yang ikhlas beribadah hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Quran surat An-Nisa ayat 120 menjelaskan, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Bukanlah setan bila gampang menyerah kala menggoda. Sesungguhnya orang-orang yang soleh justru mendapatkan godaan yang lebih dahsyat dari orang-orang yang kadar imannya masih sedikit. Cobaan dan ujian yang dialami oleh seorang muslim itu bermacam-macam. Ada kalanya berkaitan dengan dirinya, anak keturunannya, atau harta benda yang dimilikinya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Seseorang yang sudah menyatakan dirinya beriman, maka dia pasti akan diuji keimanannya. Apakah dia benar-benar beriman ataukah hanya sekedar ucapan saja? Sebagaimana siswa akan diuji, apakah memenuhi syarat bisa lulus ke tingkatan lebih tinggi atau tidak, asal bukan karena suap. Sebagian besar juga ada siswa yang tidak memenuhi syarat bisa lulus. Itu karena adanya atur damai antara orang tua dengan kepala sekolah atau gurunya. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Hikmah dari cobaan dan ujian bagi seorang yang beriman adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Cobaan ujian merupakan sunnatullah yang berlaku atas hamba-hambanya yang beriman, khususnya para nabi dan rasul yang paling berat ujiannya. Saya akan menjelaskan siapa itu Yahudi dan Bani Israel yang diabadikan di dalam Al-Quran. Hampir sebagian besar umat Islam hanya mengetahui kulit luarnya saja dan tidak mengetahui sedalam-dalamnya. Itu disebabkan penyakit wahan yang sangat mengerikan. Akibatnya dirinya termasuk golongan orang-orang munafik yang rugi dan celaka. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 4. Mereka akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali di bumi yang mereka tinggali, yaitu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka akan menguasai manusia dengan penuh kezoliman dan penindasan. Bahkan mereka akan berkuasa atas manusia secara zolim dan keji dengan berlebih-lebihan dalam menjalankan kekuasaan. Mana tindakan PBB? Mana yang teriak perdamaian dunia? Mana HAM? Untuk apa kalian semua dibentuk? Untuk siapa perdamaian itu? Untuk siapa pengadilan dunia? Apakah kalian buta dan tuli? Ataukah pura-pura buta dan tuli? Kalian ternyata hanyalah bentukan untuk kekuatan Yahudi mengambil Baitul Maqdis dan membantai umat Islam. Siapa yang teroris? Kalianlah yang teroris, wahai bangsa Yahudi laknatullah alaikum. Dan tunggulah, hukuman kalian mengerikan akan segera menimpa kalian. Kalian bisa bebas dari hukuman manusia, tapi hukuman Tuhan Allah Ta'ala melalui hambanya sang pembinasa keji, kalian tidak akan bisa mampu menghindarinya. Akan segera tiba datang ke sana, insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir berbuat tipu daya, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wahai bangsa Yahudi, bangsa terkutuk, tunggulah nubuah, kehancuran dan kebinasaan kalian sangat mengerikan sudah dekat.
dan sedikit pun kalian tidak mampu menahan takdir Allah Ta'ala. Allahu Akbar.